Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau Renungan Pendek. Kami akan sampaikan renungan pendek disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Tak punya apa-apa, tapi tetap sukacita. Nabi Habakuk memprotes kepada Tuhan. Dalam Habakuk 1 dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik." Demikian yang ditulis Habakuk dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memang menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Tetapi bukankah bangsa Babilonia jauh lebih kejam dan tidak punya Allah melainkan berhala? Namun sebetulnya Tuhan juga bersabda mengatakan bahwa bangsa Babilonia akan dihukum, bahkan dikalahkan oleh kerajaan lain. Habakuk bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa terjadi hal-hal yang menyakitkan? Dalam Habakuk 1 ayat 12 hingga 13, Habakuk bertanya, "Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu yang Maha Kudus? Tidak ada akan mati kami ya Tuhan. Ya, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?" Habakuk memprotes, kenapa orang-orang Babilonia melakukan kekerasan terhadap bangsa Israel. Habakuk terus berseru kepada Tuhan, mengatakan melihat penderitaan bangsa Israel. Tujuan Tuhan memang menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, sehingga mereka dibuang ke Babil di bawah kuasa bangsa Babilonia yang jauh lebih kejam dan tidak punya Allah melainkan berhala. Namun demikian, kasih Tuhan juga dinyatakan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Babilonia. Bahkan bangsa itu pada akhirnya akan dikalahkan oleh kerajaan lain, dan bangsa Israel boleh kembali dari pembuangan. Tuhan mengatakan itu kepada Habakuk di dalam Habakuk 2
ayat 2 Tuhan menjawab Habakuk, katanya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian janji Tuhan. Demikian pula dalam Habakuk 3 ayat yang ke-12. Habakuk menulis, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Habakuk menulis dalam Habakuk 3 ayat 12 dan 13. Kemudian Habakuk merasa dikuatkan, dihibur, sehingga karena itu Habakuk bisa menyampaikan nyanyian syukurnya. Dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang ditanam di ladang tidak ada hasilnya sama sekali. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, malahan ternak-ternak juga hilang dan kandang menjadi kosong. Namun hati Habakuk dipenuhi sorak-sorak, beria-ria, karena yakin akan keselamatan yang akan datang baginya. Bahkan ia akan seperti rusa yang kuat kakinya melonjak-lonjak di atas bukit-bukit. Dalam sukacita Habakuk ada pengharapan datangnya keselamatan, datangnya pertolongan. Habakuk bukan menggerutu, bukan mengomel, menyalahkan Tuhan, tetapi dalam sukacita, dalam beria-ria. Sukacita itulah kunci, seperti yang dikatakan Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam kesehatan secara medis, dalam tubuh manusia ada hormon-hormon yang menumbuhkan rasa senang, rasa sukacita pada diri orang, yang kemudian membuat tubuh menjadi lebih sehat. Salah satu hormon itu adalah hormon serotonin dalam tubuh manusia yang bisa menumbuhkan sukacita, sehingga mendorong orang bersyukur, bergembira, tubuh pun menjadi sehat. Ya, sukacita dan mensyukuri apa yang ada,
apa yang terjadi. Seperti Habakuk tidak punya apa-apa, tetap bersukacita, beria-ria. Bersukacitalah dalam Tuhan, dalam mengatasi tiap pergumulan, disertai doa dan iman bahwa Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan, dan pertolongan pasti akan datang karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh belajar dari Habakuk yang sekalipun melihat penindasan, melihat hukum terbalik-balik, melihat kekejaman bangsa Babilonia, tetapi tetap berharap, percaya akan janji Tuhan, sehingga sekalipun mengalami berbagai hal yang sangat mengecewakan, Habakuk tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Mari Bapa, beri kami oleh dorongan Roh Kudus untuk tetap bersukacita senantiasa, bersyukur senantiasa dalam setiap pergumulan kami, dan percaya Tuhan menolong kami. Dalam kasih Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapa kami yang di surga, kami datang Bapa menyampaikan permohonan anak-anak Bapa. Kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang setelah selesai studi ingin mencari pekerjaan. Tuhan berkati untuk mendapatkannya. Demikian juga mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, mari Tuhan pulihkan untuk bisa bekerja kembali. Juga mereka Bapa yang bisnis mereka bangkrut karena pandemi, Tuhan pulihkan. Terlebih mereka yang modalnya pas-pasan, Tuhan pulihkan agar penuh sukacita dan syukur. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidupnya. Mari Tuhan pertemukan mereka dengan jodohnya, seperti Tuhan berfirman, tidak baik seorang diri saja, Aku akan memberi seorang penolong. Mari Bapa, tangan Bapa dalam kasih Tuhan Yesus memberikan penolong buat anak-anak-Mu yang merindukan pendamping hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berkeluarga namun belum mempunyai momongan. Mari Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan berkati untuk boleh memiliki momongan, memiliki anak yang sungguh dirindukan, sehingga membawa sukacita, membawa bahagia, membawa kegembiraan bagi rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara kami Bapa yang mengalami pergumulan masalah finansial ekonomi. Tuhan berkati untuk boleh mencukupi kebutuhannya, untuk boleh mencukupi semua tagihan maupun tunggakan-tunggakan yang ada, serta berbagai pergumulan finansial. Tuhan berkati. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan obati melalui obat-obatan, melalui para medis. Terlebih mereka yang terkena COVID-19, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan, dan berkati mereka untuk kembali sehat. Berkati pula upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, maupun upaya mendapatkan vaksin-vaksin baru yang bagus. Tuhan berkati para medis, Tuhan lindungi dalam mereka melakukan tugas menangani COVID-19 ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam rumah tangga mereka. Ada pertikaian, ada
silang pendapat, ada masalah-masalah, mari Tuhan selesaikan. Tuhan beri tuntunan Roh Kudus untuk boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang undur imannya. Mari Tuhan kuatkan lagi, bangkitkan semangatnya untuk bersandar terus kepada Bapa dan menyediakan waktunya bersama Bapa dalam doa, pujian, pembacaan firman, dalam ibadah. Tuhan kuatkan iman mereka, ampuni mereka itu semua akan dosa-dosanya. Ampuni kami semuanya Bapa akan dosa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.